Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng Budian, hari ini akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Nah, membicarakan tentang materi yang akan kita bahas di bab-bab berikutnya anak-anak, ya, saya ingatkan kembali bahwa hierarki atau tingkatan kehidupan mulai dari yang paling kecil, kemarin sudah kita bahas bab pertama yaitu tentang sel. Kemudian setelah itu kita bahas tentang jaringan dan organ. Maka jangan heran untuk bab-bab selanjutnya bagi kalian yang kelas 11, kalian akan dikenalkan dengan berbagai macam sistem yang ada pada tubuh manusia. Salah satu di antaranya adalah sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia disusun oleh rangka dan otot. Maka pada pembahasan hari ini pun, sistem gerak akan meliputi rangka, otot, serta gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada sistem gerak. Nah, untuk rangka sendiri terdiri atas tulang dan sendi. Ya, tulang di sini adalah bentuk tunggal dari penyusun rangka. Contoh tulang misalnya adalah tulang-tulang tengkorak, kemudian tulang dada, tulang rusuk, tulang paha, tulang lengan atas, dan sebagainya. Sehingga gabungan atau persatuan dari tulang-tulang tadi membentuk yang namanya rangka. Sedangkan untuk memungkinkan terjadinya gerakan, ya, tidak kaku, maka antar tulang akan dihubungkan oleh sendi atau artikulasi. Tulang terdiri atas tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang juga memiliki berbagai macam bentuk. Ada 4 pengelompokan bentuk tulang, yaitu tulang pipih, pipa, pendek, dan tulang tidak beraturan. Serta rangka pada tubuh kita yang tersusun dari tulang-tulang nantinya dapat dikelompokkan untuk membentuk rangka aksial dan rangka apendikuler. Sementara pembahasan tentang otot akan membahas tentang otot polos, otot lurik, dan otot jantung, ditambah nanti bagaimana mekanisme dari kerja otot. Serta gangguan-gangguan, ya, nanti meliputi gangguan itu sendiri, yaitu gangguan pada rangka dan gangguan pada otot, serta produk-produk teknologi yang berkaitan dengan kelainan tulang. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu fungsi rangka. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif karena rangka di sini dia tidak bisa bergerak sendiri, melainkan dapat digerakkan oleh otot. Ya, rangka adalah alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Ya, bergeraknya adalah dengan bantuan dari otot. Yang kedua, memberi bentuk, menyokong, dan menopang tubuh. Yang paling mudah, silahkan lihat wajahmu dengan wajah-wajah orang di sekitarmu. Ya kan, sudah pasti bentuknya berbeda. Ya, di situ juga karena adanya rangka. Ya, tulang-tulang penyusun bagian wajah atau muka. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot rangka atau otot lurik. Ya, itulah kenapa otot lurik dinamakan dengan otot rangka, karena otot lurik menempel pada rangka. Selanjutnya, fungsi hematopoiesis, yaitu berkaitan dengan pembentukan sel-sel darah. 5. Melindungi organ tubuh yang lunak, semisal tulang tengkorak kita, melindungi otak, kemudian melindungi mata. Ya, kemudian tulang rusuk dan tulang dada, dia melindungi paru-paru dan melindungi jantung. Terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan mineral. Jelas sekali bahwa pada rangka, pada tulang-tulang kita ini bisa tersimpan mineral, misalnya adalah kalsium. Macam tulang berdasarkan zat penyusunnya, ada 2 macam. Yang pertama adalah tulang lawan, atau kita kenal dengan kartilago, dan tulang keras atau osteon.
Berdasarkan sifatnya, untuk tulang rawan atau kartilago, dia bersifat lebih lentur dibandingkan dengan tulang keras atau osteon. Sedangkan sel-sel penyusunnya pada tulang rawan, sel-sel penyusunnya dinamakan dengan kondrosit. Sedangkan pada tulang keras dinamakan dengan osteosit. Berdasarkan matriksnya, tulang rawan atau kartilago dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kartilago hialin, kartilago elastis, dan kartilago fibrosa. Sedangkan untuk tulang keras atau osteon, berdasarkan matriksnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tulang kompak, dan yang kedua adalah tulang spons. Nah, kalau kalian merasa lupa dengan materi ini, silakan buka kembali di bab 2. Ya, bab jaringan. Ini adalah dibahas di bab jaringan hewan. Sekarang kita ke struktur dari tulang keras. Ya, struktur dari tulang keras. Di sini anak-anak tulang keras contohnya adalah tulang paha misalnya ya. Nih, tulang paha. Ya, di sini ketika si tulang paha ini kita potong secara membujur, ya, maka akan tampak di sini yang di dekat perikondrium atau di dekat selaputnya, di sini adalah tulang-tulang kompak. Jadi matriksnya di sini untuk tulang kompak dia susunannya lebih padat, ya, dibandingkan dengan tulang spons. Kalau yang tulang spons dia itu lebih berongga. Ya, kemudian pada tulang ini ketika kita buat suatu penampang melintang, maka kita akan dapatkan gambar ya di bawah mikroskop itu seperti yang ada di sebelah kiri kalian. Nah, ini gambar ini di bagian tengahnya kalian akan menemukan yang namanya kanal pusat. Ya, kanal pusat. Di sini di bagian tengah. Kemudian ada pada kanal pusat tersebut adalah pembuluh darah serta saraf. Nah, pembuluh darah dan saraf ini nanti untuk pembuluh darahnya dia akan mensuplai makanan ke osteosit. Karena osteosit di sini adalah sel-sel penyusun tulang keras dan osteosit butuh makan, butuh oksigen, ya, seperti itu. Maka nantinya dari kanal pusat atau kanal Havers itu nanti akan membentuk saluran-saluran yang lebih kecil yang dinamakan dengan kanalikuli. Agar apa? Agar suplai makanan dan suplai oksigen nanti bisa tersampaikan ke osteosit. Nah, osteosit di sini kalian bisa temukan di dalam ruangan-ruangan yang ada pada lamela-lamela tulang. Ya, ruangan tersebut dinamakan dengan lakuna. Oke? Next ya. Nah, sekarang macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada 4 macam tulang. Yang pertama adalah tulang pipa. Tentu saja karena berbentuk panjang, kemudian bagian tengahnya berongga, dan di bagian ujungnya anak-anak ini dia membentuk seperti bonggol atau agak membulat. Nah, tulang pipa kalian bisa temukan contohnya adalah di tulang lengan atas, kemudian tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipi adalah tulang-tulang yang bentuknya pipih atau gepeng, ya, atau seperti plat. Kalian bisa menemukan tulang pipih misalnya pada tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya, tulang pendek adalah tulang-tulang yang bentuknya membulat, ya, ukurannya pendek-pendek. Contohnya adalah tulang-tulang penyusun pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan terakhir adalah tulang-tulang tidak beraturan. Tulang-tulang tidak beraturan tidak bisa dikelompokkan pada 3 kelompok sebelumnya. Ya, tulang pipa, tulang pipih ataupun tulang pendek.
Contoh dari tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang penyusun ruas tulang belakang. Nah, rangka penyusun tubuh manusia di sini bisa dibedakan menjadi rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial adalah rangka-rangka penyusun sumbu tubuh yang meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Sementara rangka apendikuler menyusun anggota gerak. Bisa dibedakan menjadi tulang penyusun anggota gerak atas serta tulang penyusun anggota gerak bawah. Proses pembentukan tulang atau osifikasi. Ada dua macam osifikasi. Yang pertama adalah osifikasi intramembran, ya, di mana peristiwa osifikasi intramembran ini terjadi pada proses pembentukan tulang pipih. Kemudian osifikasi endomembran yang terjadi pada pembentukan tulang-tulang pipa. Selanjutnya ada persendian atau artikulasi. Ingat, persendian di sini akan memungkinkan terjadinya gerak antar tulang. Jadi antar tulang satu dengan tulang yang lain itu dia tidak kaku. Nah, persendian atau artikulasi berdasarkan sifat geraknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku. Dan yang ketiga, diartrosis atau sendi gerak. Nah, diartrosis adalah sendi yang paling leluasa geraknya. Berdasarkan arah geraknya, diartrosis dapat dikelompokkan menjadi paling tidak 6 macam. Yang pertama ada sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, sendi engsel, sendi geser, dan sendi luncur. Gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada rangka diantaranya 1. Fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Fisura adalah retak tulang. Rakitis yaitu kekurangan vitamin D yang mengakibatkan tulang penyusun anggota gerak bawah, ya, terutama tulang betis dan tulang kering itu jadi berbentuk seperti huruf X atau O. Yang keempat ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. 5. Nekrosis atau kematian sel-sel tulang. 6. Gangguan kedudukan tulang belakang yang meliputi skoliosis, lordosis, dan kifosis. Dan gangguan persendian yang meliputi dislokasi, terkilir, ankilosis, dan artritis. Lalu bagaimana teknologi untuk mengatasi gangguan rangka? Yang pertama dapat dilakukan dengan transplantasi sumsum tulang. Kemudian yang kedua adalah penggantian sendi. Dan yang ketiga adalah penyembuhan patah tulang dengan cara pembidaian, pemasangan gips, dan pembedahan internal. Nah, demikian penjelasan dari Bu Dian. Ingat bahwa penjelasan-penjelasan dalam slide tadi masih berupa suatu konsep. Jangan lupa untuk selalu mencari-cari pengetahuan baru, mengembangkan wawasan, dan mengembangkan dari apa yang sudah Bu Dian berikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.